Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Amir Muharram dengan NIM B94219074. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di Yayasan Robbunowo. Untuk pembahasannya terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama adalah profil lembaga Yayasan Robbunowo. Yang kedua adalah kelengkapan administrasi Yayasan Robbunowo. Yang ketiga adalah pengelolaan wakaf di Yayasan Robbunowo. Yang keempat, pengawasan dan pelaporan Yayasan Robbunowo. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan Yayasan Robbunowo. Yang keenam, perbaikan pengelolaan Yayasan Robbunowo. Pembahasan yang pertama adalah profil lembaga Yayasan Robbunowo. Yayasan Robbunowo didirikan pada tahun 2014 dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2015. Yayasan yang bergerak di bidang sosial ini adalah yayasan yang menerima penyaluran wakaf, zakat, infak, dan swadaqah. Selain itu, yayasan ini juga bergerak di bidang pendidikan dakwah seperti pendidikan non-formal, PHBI, dan di bidang ekonomi sosial dan produktif. Yayasan Robbunowo beralamatkan di Jalan Ngagel Kebonsari nomor 2 Surabaya untuk asrama putra dan perumahan Riverview D nomor 1 Tambak Bulak, Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk asrama putri. Visi, misi, dan moto Yayasan Robbunowo adalah visinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misinya berbuat manfaat untuk umat dan motonya ulet, unggul, istiqomah. Susunan kepengurusan di Yayasan Robbunowo. Yang pertama adalah pembina. Pembinanya yakni Profesor Kiai Haji Mohali Aziz, MAG, dan Ustadz Zainul Arifin, MPDI. Pengawas Abdul Khalik SI, MSI, Ketua Rumadi SFILI, Sekretaris Syafaatur Rahmah, Bendahara Siti Nurhayati, Kabid Pendidikan Ustadz Rauf dan Ustazah Solihah. Untuk selanjutnya adalah kelengkapan administrasi Yayasan Robbunowo. Kelengkapan administrasi Yayasan Robbunowo ada 3, yakni administrasi Departemen Hukum dan HAM, yang kedua Dinas Kota Sidoarjo, dan yang ketiga akta notaris. Pembahasan yang ketiga adalah pengelolaan wakaf di Yayasan Robbunowo. Sejauh ini, pengelolaan wakaf di Yayasan Robbunowo cenderung masih konsumtif. Sebagai contoh, yayasan ini pernah mendapatkan sebidang tanah dari wakif di daerah Sidoarjo. Tanah ini akhirnya digunakan untuk membangun cabang Yayasan Robbunowo yang berada di daerah Sidoarjo. Selain itu, menurut pernyataan dari narasumber, masih sedikit para wakif yang mempercayakan benda wakafnya untuk dikelola oleh Yayasan Robbunowo. Oleh karena itu, yayasan ini masih sekedar berfokus mengelola wakaf yang diberikan saja. Pembahasan yang keempat adalah pengawasan dan pelaporan di Yayasan Robbunowo.
Menurut narasumber, untuk pelaporan ke publik bisa melalui dokumentasi foto dan video yang nantinya diupload di media sosial dari Yayasan Robunowo. Dokumentasi itu berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan, penerimaan sodako atau zakat, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan, setiap tahun yayasan selalu menyetorkan laporan-laporan tersendiri ke Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pembahasan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan Yayasan Robunowo. Adapun kelebihan dari Yayasan Robunowo adalah jika dilihat dari struktur kepengurusannya, terlihat bahwa yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang telah berkompeten di bidangnya. Yayasan ini juga memiliki berbagai program-program yang berkualitas seperti penjualan buku dan kitab, penjualan hewan kurban, rumah tahfidz, bantuan uang saku atau SPP, diniyah, dan lain-lain. Sedangkan kelemahannya yakni terletak pada fasilitasnya. Yayasan ini berada di sebuah rumah yang terbilang tidak terlalu besar. Untuk menampung anak-anak yatim maupun melaksanakan program-program, diperlukan tempat yang lebih memadai agar mendukung proses berjalannya kegiatan-kegiatan. Pembahasan yang terakhir adalah perbaikan pengelolaan di Yayasan Robunowo. Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaannya adalah dari segi fasilitas. Di Yayasan Robunowo dirasa masih perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas. Karena yayasan ini berada di sebuah rumah yang terbilang tidak terlalu besar. Untuk menampung anak-anak yatim maupun pelaksanaan program-program, diperlukan tempat yang lebih memadai agar mendukung proses berjalannya kegiatan-kegiatan. Begitu juga terkait dengan pengelolaan wakaf yang dinilai masih konsumtif. Harapan kedepannya adalah pengelolaan wakaf di yayasan ini lebih inovatif dan produktif agar menghasilkan lebih banyak kebaikan untuk yayasan dan menjadi daya tarik para wakif untuk menyalurkan harta benda wakafnya di Yayasan Robunowo. Sekian penjelasan dari saya. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi di Yayasan Robunowo. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.